Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri di Jazz Channel. Lo belum Jazz kalau belum nonton Jazz Channel. Nah, untuk pertanyaan saya yang selanjutnya Mas Irfan. Nah, ini kan setelah Mas Irfannya udah keterima, udah mulai menjalani kuliah dong. Ya. Udah kesehariannya itu seperti mahasiswa yang selayaknya mahasiswa. Luar biasa, ya. Luar biasa. Nah, untuk beradaptasi dengan jurusan yang dulunya bukan pilihan Mas Irfan sendiri itu seperti apa? Sesuai dengan pilihan kakak di Fakultas Peternakan. Memang paradigma dulu itu kalau Fakultas Peternakan kan bukan pilihan favorit istilahnya. Kalau di lingkungan Brawijaya itu seolah-olah pilihan kedua atau ketiga. Tapi nggak masalah, waktu itu saya enjoy aja sambil berjalan, sambil ya kita juga komunikasi dengan teman-teman, berbaur dengan anak-anak ya dari luar kota, banyak kan dari Blitar, Kediri ataupun Tulungagung, banyak lah teman-teman. Tapi aku di situ nggak merasa menyesal atau bagaimana, enggak. Tapi saya enjoy, saya jalani sebagai mahasiswa. Nah, selama saya kuliah di Fakultas Peternakan, saya nggak hanya kuliah saja saya juga sambil ya mencari peluang-peluang pekerjaan di situ sambil kuliah, karena sisi lain saya kuliah, tapi saya juga berkeinginan untuk membantu orang tua supaya dapat penghasilan dan juga meminimalisir biaya orang tua. Oke, Mas Irfan. Nah, itu tadi dari sambil kuliah sampean punya Mas Irfan punya keinginan untuk membantu orang tua, untuk meringankan biaya dari orang tua. Itu pekerjaan yang Mas Irfan dalami, pekerjaan seperti apa, Mas Irfan? Bisa dijelaskan? Iya, Mas Fikri. Itu saya kan di Malang, tempat tinggal saya untuk sementara, karena juga kontrak Mas Fikri dengan kakak-kakak saya yang tinggal di situ. Kontrakan itu kurang lebih kakakku itu 4 Mas Fikri Tinggal di situ semua. Iya, yang cowok 3, yang cewek 1. Saya tinggal di satu kontrakan di situ. Nah, pekerjaan yang saya jalani waktu itu ya bantu-bantu kakak. Memang pada waktu itu kakak saya yang pertama, yang nomor 3 itu Mas Fikri, itu kan sudah kerja waktu itu, diterima di sales eksekutif Astra Mas Fikri. Yang kedua yang adiknya ada yang di hukum, Poltek, sama D3 pertanian. Mengantisipasi itu kakak saya yang sudah bekerja itu memberikan peluang jualan buah segar Mas Fikri, yang dipotong-potong itu Mas Fikri. Iya. Yang waktu itu masih berapa Mas Fikri? 200 rupiah maksudnya Mas Fikri. Itu Mas Irfan sudah mulai berjualan. Jualan dengan bukan jualan juga sih namanya, tapi karena waktu itu kakak saya ada ya pembagian tugas waktu itu. Ada kakak saya yang belanja ke pasar Gadang, pasar buah. Paginya itu Mas Fikri, habis subuh itu berangkat ke Gadang, Mariono langsung nanti jam berapa itu, jam 5 itu kakak saya yang bekerja sama mbak saya di diploma itu yang bagian misain beberapa bagian gitu yang bisa kayaknya buah yang 200 rupiah itu diplastikin, dikasih dimasukkan di termos yang udah kayak jualan es. Ya ada berapa macam itu Mas Fikri. Ada buah waktu itu ya buah melon, buah nanas, pepaya, sama bengkoang itu di mixer gitu jadikan satu, dikasih es batu gitu.
ditaruh di itu. Nah, saya sama kakak saya di Koltek itu bagian yang ngirim ke tempat-tempat kos begini. Kita kasih apa itu omplong, jadi itu jualannya ya sistem kejujuran di situ Mas Diki, karena itu bayar atau nggak bayar kita sediakan omplong di situ, terserah mereka mau bayar atau enggak, sebenarnya ngambil ya. Kalau memang itu mereka jujur ya nggak bayar sih ya. Nah, nanti malamnya kita ambil ya alhamdulillah itu sangat membantu luar biasa. Berjalannya waktu, wah benar waktu itu termosnya tambah terus itu, tambah sampai berapa termos itu, sampai aku sama kakakku itu wis bawaannya sampai kayak gini itu mau berangkat kuliah juga saya nganternya itu keseharian udah mulai berlanjut seperti itu Mas Irfan ya. Nah, untuk singkat cerita, dari selesai ini ngantar jualan buah, dari situ Mas Irfan nggak punya pikiran untuk mengembangkan ini usaha atau dikembangkan ya gimana Mas Irfan ini harus menjadi ya cuma menjadi owner lah dari usaha ini sendiri. Itu mungkin berjalan lagi, tapi pada waktu itu ada juga kendala setelah sekian tahun berjalan, tapi kendalanya waktu itu muncul karena mulainya ada telepon koin gitu Mas Diki. Ada telepon koin ditempatkan di setiap kos-kosan karena dari pihak kos mungkin memberikan fasilitas di situ ya, telepon koin itu. Nah itu ada kendala, mereka kadang telepon itu kadang ambil koin-koin yang di tempat yang diombong saya itu. Nah, mereka itu jadi setoran yang saya berikan ke kakak saya kadang kurang gitu loh. Itu mulai ada terkendala di situ. Nah, seiring berjalan waktu kan ada kendala, ada teknologi telepon itu, saya agak beralih di sini, beralih ke mana? Ke usaha percetakan. Itu mulainya di situ saya usaha percetakan ini maksudnya. Nah, untuk yang memberikan solusi atau memberikan ide untuk membuka percetakan itu siapa Mas Irfan? Apa dari idenya Mas Irfan sendiri? Apa dari kakak-kakaknya sendiri? Apa dari dari teman-teman kuliah Pak? Siapa untuk memberikan ide untuk bisa membuka percetakan ini? Ya itu kakak saya waktu itu membaca situasinya kalau usaha itu sudah makin berkembang, memberikan alternatif lain untuk usaha. Waktu itu kakak saya yang nomor 3 itu yang sudah bekerja itu memberikan solusi bagaimana kalau ke usaha sablon Pak, waktu itu usaha sablon, karena kakak saya membaca ketika ada penerimaan mahasiswa itu banyak order-order kayak stiker, kaos, kemudian bloknot. Nah, itu kakak mencoba mempelajari di situ. Karena apa? Waktu itu kakak punya temen yang juga usaha sablon di situ, yang alhamdulillah kayaknya berjalan gitu, sukses. Nah, itu mulainya saya diarahkan untuk usaha di percetakan sendiri. Nah, ini kan posisinya Mas Irfan membuka percetakan sambil kuliah. Untuk membagi waktunya itu seperti apa Mas Irfan? Di sisi lain harus kuliah, di sisi lain juga harus mengerjakan pekerjaan percetakan. Dan tugas-tugas dari kuliah pun yang luar biasa. Nanti kesibukannya seperti apa? Untuk membagi waktunya itu seperti apa Mas Irfan? Bisa diceritakan lagi? Iya ya. Ya saya juga nggak ada manajemen istilahnya untuk mengatur seperti itu. Seiring berjalannya waktu saya ya habis apa adanya waktu itu. Yang penting jangan sampai bulan saya jangan sampai terbengkalai atau tertinggal waktu itu ya. Yes, mulainya belajar percetakan itu saya pertama disuruh nyari order, langsung disuruh cari order gitu. Padahal saya belum bisa apa-apa waktu itu. Suruh langsung ngirim saya order. Wes terserah nanti order apapun, yang penting kamu cari order dulu. Untuk ya menciptakan masalah di situ. Nah, saya juga bingung waktu itu belum punya percetakan, tapi kok disuruh cari order dulu. Nah nanti setelah ada
bukan begitu. Nanti kalau ada order nanti penyelesaiannya gimana kan gitu, nanti khawatirnya apa mengecewakan pelanggan nanti Iya, iya. istilahnya Mas Vicky. Nah pada waktu itu saya juga berpikir keras sambil saya tanya-tanya juga ke teman-teman apa yang bisa saya kerjakan di sini ya. Nah, pada waktu itu ada temen satu fakultas ya, itu juga dia itu kepala apa ya, bukan kepala, ketua HMI waktu itu. Ketua ormas berarti ya. Nah, ketua ormas yang nggak bisa menyebutkan nama itu. Ya ketua organisasi lah maksudnya gitu. Nah di situ dia apa membawai ada itulah ada kegiatan LK latihan kader itu. Iya. Nah di situ kan mereka butuh kayak stiker, kemudian blok note. Nah itu ada yang muncul ide untuk saya sampaikan ke kakak saya ini ada order kan gitu. Di situ Mas Irfan masuk untuk cari celah. Iya di situ. Nah ternyata sama kakak saya diarahkan, wes nggak apa-apa ini ada order kamu kerjakan, itu kamu ke desainer percetakan waktu itu ada kan ada itu di situ ada jasa desainer lah di situ sekaligus apa ya mengerjakannya. Waktu itu saya disuruh mengerjakan ke situ gitu loh. Tak hitung-hitung ternyata order yang dipesan saya teman saya itu lebih murah ternyata Mas Fikri. Yang kayak stiker itu saya hargai waktu itu 1.000 Mas Fikri. Ya. Ternyata saya pesan ke percetakan lain itu 1.200. Jadi terpaksa itu rugi Mas Fikri. Tapi sama kakak saya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting itu kamu masukkan ke situ. Nanti sambil kamu awasi, sambil kamu melihat prosedur pengerjaannya. Nah di situ saya suruh ya secara nggak langsung suruh belajar di situ. Saya suruh melihat tahap-tahap mulai awal masuk order itu sampai finishing. Nah ketika itu saya masukkan order itu ke tempat lain dengan ya mungkin kita psikologi waktu itu. Saya melihat mereka desain. Nah, saya melihat desain itu saya juga mempelajari di situ nanti. Oh ternyata pakai program ini untuk desainer. Saya lihat itu waktu itu karena saya juga nggak punya basic desainer, saya melihat aja di situ sambil mengambil ilmunya secara langsung gitu itu. Nah saya melihat sampai selesai. Nah, saya ke rumah itu lagi. Saya kembali ke rumah. Di rumah itu saya setting lagi sesuai dengan apa yang saya lihat di percetakan yang itu. Saya coba lagi, saya setting lagi. Ya pertama saya bingung juga karena ada instruksi di desain itu yang belum bisa saya terjemahkan di situ. Ya saya kembali lagi sampai alhamdulillah seiring berjalannya waktu sampai saya biasa menguasai Corel pada waktu itu. Padahal saya juga waktu itu nggak punya basic masalah desainer. Di situ saya punya bekal di desain itu. Tapi nggak menutup kemungkinan order itu nggak sampai mengecewakan teman saya waktu itu, karena saya walaupun ya psikologi tapi dari timing waktu itu sesuai dengan waktu yang saya persiapkan sampai saya janjikan ke mereka. Waktu itu dia minta 1 minggu, kayaknya belum sampai 1 minggu sudah selesai. Alhamdulillah ya. Berarti memberikan kuasa lah untuk ke pelanggan. Nah itu dia salah satu stories dari Mas Irfan. Ini belum selesai, belum semuanya, kita akan nanya-nanya lagi. Nah itu salah satu perjalanannya Mas Irfan, mulai dari mau daftar kuliah sampai mengerjakan pekerjaan yang harus membantu orang tua. Nah untuk selanjutnya lagi Mas Irfan, nah setelah sampai ingin mengerjakan pekerjaan percetakan udah berjalan otomatis kan ini percetakan berkembang, dan untuk sampai saat ini sampai Mas Irfan yang udah lulus kuliah sampai mempunyai percetakan sendiri seperti apa? Kan pada awalnya kan percetakan punya kakak, untuk memiliki percetakan sendiri itu seperti apa Mas Irfan? Ceritanya itu seperti apa? Ya seiring berjalannya waktu
Perjalanan ini berjalan, kuliah saya juga lanjut. Ya mungkin kalau dilihat dari kuliah, dari fakultas yang saya tekuni sini, fakultas peternakan, kayaknya terlalu panjang waktu itu masa kuliah saya waktu itu 4 tahun 7 bulan itu, karena teman-teman saya kebanyakan 4 tahun berapa gitu. Sudah cuma berapa semester, ada yang 9 semester udah selesai, ada yang 10 semester. Ya saya agak terlambat, saya 11 semester waktu itu. Nah, Tapi nggak masalah ya mungkin keterlambatannya karena itu tadi ada pekerjaan, akhirnya banyak mata-mata kuliah yang tertinggal mungkin Mas Irfan ya. Iya. Nah, oke Mas Irfan, dari historisnya Mas Irfan yang diceritakan tadi panjang lebar, untuk saat sekarang ini Mas Irfan usahanya apa? Cuma di percetakan apa ada yang lain? Mas Irfan? Alhamdulillah percetakan berjalan. Seiring berjalannya waktu, saya juga mengantisipasi kalau ada peluang-peluang lain maksudnya. Percetakan kan istilahnya saya tinggal guidance, tinggal ngasih job description ke karyawan-karyawan. Nah, secara otomatis mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawab saya buat manajemen sendiri di situ. Dan seiring itu saya juga tidak hanya melulu di percetakan maksudnya, karena saya juga sisi lain membaca peluang di sini, karena saya juga dari fakultas peternakan, saya juga mencoba mengembangkan sayap ke usaha-usaha yang ada hubungannya dengan mata kuliah yang saya tekuni, Dengan jurusan yang Mas Irfan ambil kan itu ya. Nah di situ saya usahanya masalah itu peternakan ayam. Ayam ya. Luar biasa kalau masalah ayam Mas Irfan ya. Ya karena itu kalau saya pikirkan di situ kan ayam itu konsumsi makanan pokok lah untuk saat ini di kalangan. Ya kalau kita baca di lingkupnya wilayah Malang aja, mahasiswa makanan pokoknya lauknya jelas itu kemana-mana ya ayam. Ya. Itu saya coba di situ. Saya membuka peluang di kemitraan Wonokoyo. Saya mencoba usaha ayam potong. Saya kemitraan dengan Wonokoyo. Waktu itu saya pertama sewa kandang di daerah Kediri dengan kapasitas ya mungkin nggak begitu besar, tapi ya kalau di ukur dari harganya juga besar juga. Waktu itu saya sewa kandang itu kapasitas 25.000 jadi 25.000 ekor gitu ya. Kandang terus di daerah mana itu, di daerah Wates Kediri. Saya mencoba di situ. Saya waktu itu kerja sama kakak yang bagian handle masalah kandang, karena saya juga nggak bisa konsen aja di situ karena saya juga harus menghandle di percetakan gitu loh. Waktu itu sama kakak saya kerjasama itu kisaran berapa itu, kisaran kayaknya kalau dihitung per ekor itu Rp900 per ekor itu sewa kandangnya itu kurang lebih berapa itu 900 kali 25 itu berarti bisa dihitung nanti anunya itu. Pada periode pertama alhamdulillah waktu itu lancar pengumumannya luar biasa, jadi bisa adegan itu ya saya kontrak 1 tahun itu, 1 periode itu kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Alhamdulillah waktu itu berarti berapa 100 juta itu tapi habis kita syukuri juga ya, kita nggak lupa diri atau gimana, nggak bisa. Saya syukuri ya sampai besar ya masih berjalan. Dari usaha
percetakan, kemudian membuka usaha lagi seperti ayam. Nah, apa cuma berhenti di ayam, apa ada yang lain lagi Mas Irfan usahanya? Panjang ya Vicky. Kalau saya ceritakan di situ panjang Mas Vicky. Ya mungkin kalau ada waktu nanti saya jelaskan di situ. Ada insya Allah nanti kalau memang nanti ada waktu saya bisa jelaskan secara detail nanti kalau usaha-usaha saya. Alhamdulillah yang dua ini Sudah luar biasa penghasilannya udah penghasilannya. masih berjalan dan masih tetap eksis lah. Nah itu dia brother, dari perjalanan seorang anak kampung ke kota, memberikan motivasi kepada kita. Dari dunia belajar kuliah tuh gagal kembali lagi ke kampung, balik lagi ke kota, hanya untuk menuntut ilmu, hanya untuk mengembangkan potensi yang ada di dunia. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi salah satu entrepreneur yang bisa kita katakan sukses. Beliau mempunyai beberapa usaha. Nah itu adalah salah satu sinergi buat kita, biar kita juga bisa berkembang seperti beliau. Itu seperti apa? Itulah jangan pernah melihat orang itu sekarang, suksesnya orang itu sekarang seperti apa. Kita jangan pernah melihat seperti itu brother. Kita harus melihat dia dulu dari mana, kita melihat dulu perjalanannya seperti apa. Dan nggak mungkin semua orang yang mempunyai usaha seperti Mas Irfan yang berkembang sampai sekarang ini dia memiliki perjalanan yang enak. Bukan seperti itu brother. Beliau juga mempunyai perjalanan yang sangat pahit, yang harus beliau menelan pahitnya itu seperti apa. Beliau udah merasakan itu semua. Nah, dalam video nanti selanjutnya kita akan mengulas kembali historis selanjutnya tentang masalah Mas Irfan ya, karena beliau masih mempunyai 1000 cerita yang sangat menarik untuk kita bahas teman-teman. Nah itu dia, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang kurang silahkan komentar di bawah ini. Nah, itu dia Mas Irfan. Terima kasih banyak dengan waktunya. Semoga usahanya Mas Irfan bisa lebih berkembang lagi, bisa lancar lagi, ya terlebih-lebih bisa membuka usaha yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih Mas Irfan dengan waktunya. Terima kasih. Dan jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Kalau ada yang kurang dalam video ini bisa kalian komen di bawah kolom komentar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.